Kenalin, kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Ekonomi Bisnis yang akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Desmita Cinta Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Viviana Sihombing. Saya Akbar Fauzan. Saya Bunga Cahaya Anissa. Saya Chelsea Gracelia Tamba. Saya Tasya Salsabila. Berikut adalah cuplikannya. Pengertian pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna adalah struktur pasar yang dianggap ideal karena dapat menjamin produksi barang yang optimal efisiensinya. Meskipun sulit untuk menemukan pasar yang sepenuhnya sesuai dengan persaingan sempurna, penting untuk memahami prinsip-prinsipnya untuk membandingkan dengan struktur pasar lainnya. Analisis pasar persaingan sempurna penting untuk memahami cara perusahaan menentukan harga dan produksi untuk mencari keuntungan maksimum. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Nah, selanjutnya saya akan membahas permintaan dan hasil penjualan. Dalam menganalisis usaha perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, hasil penjualan dari barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Seperti yang di slide, kita akan membahas karakteristik biaya produksi dan hasil penjualan. Karakteristik biaya produksi. Biaya produksi bersifat sama di berbagai struktur pasar. Biaya produksi berlaku di pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan juga pasar persaingan monopolitis. Dan biaya produksi mengacu pada fungsi produksi dan biaya. Sedangkan karakteristik hasil penjualan berbeda antara pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan lainnya. Perbedaan itu terkait bentuk permintaan yang dihadapi oleh produsen. Selanjutnya saya akan membahas permintaan pasar dan perusahaan. Yang perlu kita ingat adalah ciri utama pasar persaingan sempurna, di mana ciri utamanya adalah setiap perusahaan adalah pengambil harga, atau sering juga disebut sebagai price taker. Hal ini menyebabkan harga hanya ditentukan oleh interaksi antara produsen di pasar. Hal tersebut juga menyebabkan perusahaan tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan harga. Dari hal ini memiliki dampak bagi produsen, di mana produsen hanya bisa menerima harga yang sudah ada di pasar, dan juga jumlah barang yang akan diproduksi tidak akan memengaruhi harga pasar. Di slide ini bisa dilihat ada kurva. Di sini saya akan menjelaskan kurva tersebut. Di kurva pertama, itu merupakan kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan di kurva yang kedua, itu adalah kurva permintaan dan penawaran di pasar. Di gambar tersebut, terlihat kurva permintaan DT yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam industri. Kurva DD berbentuk garis lurus yang sejajar dengan sumbu datar pada tingkat harga 3.000, di mana hal itu menunjukkan bahwa permintaan tersebut adalah permintaan elastis sempurna. Kurva yang kedua yaitu kurva permintaan dan penawaran di pasar. Terlihat jelas bahwa harga pasar yang tercapai adalah 3.000 dengan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah sebanyak 200.000 unit. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam pasar persaingan sempurna, permintaan yang dihadapi oleh perusahaan bersifat elastis sempurna dan juga perusahaan dapat menjual seluruh produksinya pada harga pasar tanpa memengaruhi harga tersebut. Selanjutnya ada hasil penjualan rata-rata, hasil penjualan marginal, dan hasil penjualan total. Yang pertama ada hasil penjualan rata-rata atau average revenue atau disingkat AR. Lalu ada hasil penjualan marginal atau marginal revenue disingkat MR. Lalu yang terakhir adalah hasil penjualan total atau total revenue atau disingkat dengan TR. Hasil penjualan rata-rata dan kurva permintaan. Di dalam pasar persaingan sempurna, hasil penjualan rata-rata atau average revenue itu sama dengan harga barang. Kurva permintaan atau juga disebut D itu menggambarkan kurva penjualan rata-rata dan juga kurva penjualan marginal atau average revenue dan juga kurva marginal revenue. Di dalam pasar persaingan sempurna, marginal revenue itu sama juga dengan harga. Seperti yang kita lihat di dalam kurva dalam PPT ini, ketika harga itu tetap di 3.000 atau juga harga di 6.000, marginal revenue-nya atau harga atau hasil penjualan marginalnya itu per unitnya tetap sama dengan harga. Yang terakhir, hasil penjualan total atau total revenue. Total revenue adalah total pendapatan dari seluruh hasil penjualan. Di dalam pasar persaingan sempurna, total revenue berbentuk garis lurus karena harga yang dihasilkan adalah harga tetap, seperti yang ditunjukkan di dalam kurva. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Dalam bagian ini akan ditunjukkan contoh angka tentang biaya produksi, hasil penjualan dan penentuan keuntungan. Yang pertama yaitu menghitung biaya total atau TC, biaya marginal atau MC, biaya rata-rata atau AC. Yang kedua itu menghitung hasil penjualan total atau TR, penjualan rata-rata atau AR, dan penjualan marginal atau MR. Yang ketiga itu kita menentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Nah, ini adalah syarat pemaksimuman keuntungan. Yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total.
Keuntungan dihitung dari hasil penjualan total dikurang biaya total. Yang kedua itu ada kesetaraan hasil penjualan marginal dengan biaya marginal. Cara yang kedua adalah dengan bantuan kurva atau data biaya rata-rata dan biaya marginal. Nah, bisa kita lihat dari tabel jumlah produksi dan hasil penjualan. Data dalam tabel ini menerangkan yang pertama jumlah produksi. Jumlah produksi ini menunjukkan berbagai jumlah produksi yang dapat dicapai. Yang kedua biaya tetap menggambarkan biaya tetap total. Yang ketiga biaya berubah menunjukkan biaya berubah total, yaitu semua biaya yang dibelanjakan. Yang keempat biaya total. Biaya marginal didapatkan dengan menjumlahkan biaya tetap total dengan biaya berubah total. Yang kelima, biaya marginal disebut dengan tambahan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi. Yang keenam itu ada biaya tetap rata-rata dengan membagi biaya tetap dengan jumlah produksi. Yang ketujuh, ada biaya berubah rata-rata didapatkan dengan membagi biaya berubah total dengan jumlah produksi. Dan yang kedelapan, ada biaya total rata-rata. Biaya ini menggambarkan biaya per unit untuk menghasilkan suatu barang. Berikutnya, ada juga tabel produksi dan penjualan. Data dan informasi yang digambarkan dalam setiap kolom ini adalah yang pertama jumlah produksi, sama seperti tabel sebelumnya, yaitu jumlah produksi yang dapat dicapai. Yang kedua itu harga, yang menunjukkan tingkat harga barang yang diproduksi. Yang ketiga itu ada hasil penjualan total. Data hasil penjualan total dihitung dengan rumus TR sama dengan P dikali Q, di mana TR adalah hasil penjualan, P adalah harga, dan Q adalah jumlah produksi. Yang keempat itu hasil penjualan total, rata-rata. Ini menunjukkan hasil penjualan rata-rata. Yang kelima itu ada harga penjualan. Harga penjualan marginal. Ini menunjukkan hasil penjualan marginal. Saya akan menjelaskan tentang menentukan keuntungan maksimum. Terdapat dua cara. Yang pertama, pendekatan hasil penjualan total, biaya total, dan keuntungan. Yang kedua, pendekatan hasil penjualan marginal, biaya marginal, dan keuntungan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu pendekatan hasil penjualan total, biaya total, dan keuntungan. Ada dua langkah. Yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi. Yang kedua, menentukan tingkat produksi di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Kita bisa lihat contoh tabel untuk mendapat hasil keuntungan menggunakan keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurang biaya produksi total. Di situ kita bisa melihat keuntungan maksimum didapat ketika perusahaan memproduksi 6 atau 7 unit dan perusahaan mendapatkan penghasilan sebesar 420.000. Yang kedua ada hasil penjualan marginal, biaya marginal, dan keuntungan atau MC sama dengan MR. Untuk itu kita bisa melihat tabel yang ada di samping. Pada kolom 4 menunjukkan tambahan untung yang diperoleh dengan tambahan untung sama dengan tambahan penjualan total dikurang tambahan biaya. Dan kita bisa lihat dari tabel jika keuntungan maksimum terjadi apabila perusahaan memproduksi 6 atau 7 unit dengan keuntungan maksimum 520.000. Dan keadaan MC sama dengan MR berlaku saat perusahaan memproduksi 7 unit. Kita bisa lihat grafik, ketika perusahaan memproduksi 7 unit, kurva MC dan MR berpotongan. Selanjutnya ada grafik pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Grafik ini itu menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya dalam jangka pendek melalui dua pendekatan grafik. Yang pertama itu grafik biaya total hasil penjualan total. Yang kedua itu ada grafik biaya marginal hasil penjualan marginal. Yang pertama itu kita menggunakan grafik pendekatan biaya total hasil penjualan total. Yang pertama bisa kita lihat dari grafik berikut, yaitu kurva TC dan kurva TR. Kurva TC dimulai dari atas kurva TR menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian pada tingkat produksi kurang dari 2 unit. Yang kedua itu keuntungan antara 2 hingga 9 unit. TC berada di bawah TR yang berarti perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan maksimum terdapat pada saat produksi berada di 7 unit, di mana jarak antara 10 dan TR paling besar. Yang ketiga itu ada kerugian. Setelah 10 unit, TC kembali berada di atas TR. Ini menunjukkan kerugian. Yang keempat itu ada titik impas. Perpotongan antara kurva TC dan TR menunjukkan titik impas, yaitu saat biaya total sama dengan hasil penjualan total yang terjadi di dua titik A dan B. Yang kedua itu menggunakan pendekatan biaya marginal hasil penjualan marginal. Bisa kita lihat pendekatan biaya marginal hasil penjualan marginal atau MCMR digunakan untuk menentukan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan akan mencapai keuntungan maksimum ketika biaya marginal atau MC sama dengan hasil penjualan marginal atau MR. Grafik pertama menunjukkan kondisi ini pada jumlah produksi 7 unit di mana keuntungan maksimum tercapai, ditandai dengan area kotak EABC.
Saya akan lanjutkan menjelaskan mengenai keuntungan normal atau lebih normal. Dikatakan seperti itu ketika hasil penjualan total sama dengan biaya total. Dalam gambar di samping, menunjukkan harga sama dengan P1. Pada harga ini, MC dipotong oleh MR1 pada titik E1. Dan titik E1 sama dengan titik singgung garis D1 sama dengan AR1 sama dengan MR1 dengan kurva AC, karena AC sama dengan AR1, atau biaya total rata-rata sama dengan hasil jual rata-rata. Maka biaya total sama dengan hasil penjualan. Selanjutnya ada kerugian tetapi dapat membayar sebagian biaya tetap, artinya perusahaan mengalami kerugian tetapi masih dapat beroperasi karena harga adalah lebih rendah dari biaya total rata-rata atau AC, tetapi lebih tinggi dari biaya berubah rata-rata atau AFC. Seperti gambar di samping tersebut menjelaskan perusahaan mendapatkan hasil penjualan atau OQEP yang melebihi biaya berubah yang dikeluarkannya, tetapi belum dapat menutupi biaya tetapnya. Kesamaan antara MC dan MR dicapai di titik E. Produksi yang harus dicapai agar kerugian minimum adalah Q, biaya produksi adalah OQAB, hasil penjualan sama dengan OQEP, dan kerugian minimum sama dengan PEAB. Yang terakhir ada perusahaan menutup usahanya. Terjadi apabila hasil penjualannya hanya sebesar atau kurang dari biaya berubah. Kita bisa lihat gambar di samping ada D sama dengan AR1 sama dengan MR menyinggung kurva AVC dan garis D1 sama dengan AR1 sama dengan MR1 berada di bawah AFC. Jika sudah seperti itu tidak ada gunanya lagi perusahaan melanjutkan usahanya. Walaupun menghasilkan barang tetapi tidak bisa karena tidak dapat menutupi biaya tetap yang dikeluarkannya. Gambar 11.7 menunjukkan keseimbangan perusahaan pada berbagai tingkat harga dan kurva penawarannya. Pada harga P1, perusahaan berada dalam kondisi menutup perusahaan karena harga sama dengan titik minimum AVC. Namun jika tetap beroperasi, perusahaan meminimalkan kerugian dengan produksi di titik MC sama dengan MR, titik E1 menghasilkan Q1. Saat harga naik ke P2, P3, dan P4, perusahaan menyesuaikan produksi di titik keseimbangan E2, E3, dan E4. Untuk minimalkan kerugian atau memaksimalkan keuntungan, menghasilkan Q2, Q3, dan Q4. Gambar 11.72 menghubungkan titik keseimbangan ini A, B, C, dan D membentuk kurva penawaran yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan. Kurva penawaran industri dalam pasar persaingan sempurna adalah jumlah penawaran dari semua perusahaan dalam industri tersebut. Dalam gambar 11.8 ditunjukkan bahwa kurva penawaran industri dibentuk dengan menggabungkan kurva penawaran masing-masing perusahaan A, B, dan C. Kurva A, kurva SA, SB, dan SC. Selanjutnya ada operasi perusahaan dan industri di dalam jangka panjang. Operasi jangka panjang. Di dalam jangka panjang, perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu yang dimana di dalam jangka pendek itu tidak dapat dilakukan. Perusahaan juga dapat menambahkan faktor-faktor produksi yang di dalam jangka pendek adalah tetap jumlahnya. Dalam keadaan tersebut, kemungkinan biaya produksi operasi jangka panjang, perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya yang tetap, namun mengalami perubahan biaya atau biaya perubahan. Yang pertama akan saya bahas adalah perubahan akibat kenaikan permintaan. Perubahan yang terjadi akibat kenaikan permintaan dalam pasar persaingan sempurna adalah kenaikan harga dalam jangka panjang, keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, dan juga masuknya perusahaan baru dalam jangka panjang. Kondisi yang kedua adalah perubahan akibat kemerosotan permintaan. Perubahan akibat kemerosotan permintaan dalam pasar persaingan sempurna adalah di mana kondisi permintaan kurva di pasar menurun. Di dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan pasar menurun karena kurva ini mengukur seberapa banyak barang yang akan diminta oleh konsumen di pasar pada setiap harga. Selanjutnya ada keuntungan jangka panjang. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa ada dua kondisi yang bisa kita lihat di dalam keuntungannya. Yang pertama ada keuntungan luar biasa, dan ada juga kerugian sementara. Di dalam keuntungan luar biasa itu biasanya hanya terjadi sementara di dalam jangka panjang. Dan keuntungan luar biasa ini bisa menarik perusahaan baru untuk masuk ke industri, dan dengan masuknya perusahaan baru itu, maka akan terjadi peningkatan penawaran, namun terjadi penurunan harga. Dan selanjutnya, jika di kerugian sementara itu justru kebalikannya, maka kerugian itu akan menyebabkan perusahaan-perusahaan itu menjadi keluar dari industri. Namun, penawaran barang juga akan berkurang, tapi terjadi kenaikan harga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran dalam industri jangka panjang. Dalam jangka panjang, biasanya biaya produksi relatif sedang berubah, dikarenakan adanya perubahan faktor-faktor produksi, mau dari segi harga ataupun pasokannya. Lalu adanya inflasi dalam ekonomi serta berkembangnya teknologi. Yang penting kita ketahui biaya produksi erat kaitannya dengan penawaran, sehingga jika terjadi perubahan pada biaya produksi maka akan mempengaruhi kurva penawaran. Menurut sifat perubahan biaya dalam industri, kurva penawaran terbagi
kurva penawaran terbagi menjadi 3, itu industri biaya tetap. Industri biaya tetap biasanya titik garis kurva penawaran itu sejajar dengan garis datar dikarenakan tidak ada perubahan antara titik kesimpulan yang satu dengan yang lainnya. Itu menandakan adanya inflasi permintaan yang bertambah, namun penawaran yang disesuaikan. Lalu yang kedua ada industri biaya meningkat. Industri biaya meningkat ini sendiri bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Itu dikarenakan adanya perubahan biaya produksi dan perusahaan yang menandakan naiknya kuantitas dan harga suatu barang, sehingga titik kesimbangannya juga naik dari serangan satu ke selanjutnya. Lalu yang terakhir ada industri biaya menurun. Industri biaya menurun itu disebabkan oleh industri lain memasuki industri kita mengalami penurunan biaya produksi juga, sehingga industri kita mendapatkan biaya produksi yang lebih rendah lagi. Jadi persamaannya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau menurun. Kebaikan dan keburukan persaingan sempurna. Persaingan sempurna memaksimalkan efisiensi. Sebelum menjelaskan kebaikan pasar persaingan sempurna dari segi efisiensi, terlebih dahulu akan dibahas dua konsep efisiensi. Efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Melalui kedua konsep ini, keunggulan pasar persaingan sempurna dalam memaksimalkan efisiensi dibandingkan bentuk pasar lainnya akan diuraikan. Kebaikan dari persaingan sempurna selanjutnya yaitu kebebasan bertindak dan membeli. Persaingan sempurna mencegah konsentrasi kekuasaan sehingga tidak membatasi kebebasan individu dalam beraktivitas, memilih pekerjaan atau barang yang dikonsumsi. Selanjutnya ada keburukan dari persaingan sempurna, yaitu persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dengan mudah dicontoh oleh perusahaan lain. Akibatnya, suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang kekal dari mengembangkan teknologi dan teknik produksi baru. Oleh sebab itu, keuntungan dalam jangka panjang hanya berupa keuntungan normal.